Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di majelis ini, bahwa bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran, kata-kata demi kata yang digunakan itu memiliki makna-makna yang seolah-olah serupa, seolah-olah sama, padahal ada konotasi yang berbeda. Sehingga ketika kita memahami Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, lalu hanya mengandalkan tarjamah menggunakan bahasa lain, maka terkadang akan terasa tidak ada bedanya antara kata yang satu dengan kata yang lain. Kenapa? Ya karena kemungkinan kekurangan bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan, atau memang sulit mencari padanan yang tepat untuk menerjemahkan kata-kata tersebut. Sehingga seolah-olah kata-kata yang digunakan dalam satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak ada bedanya. Kenapa? Karena ketika ditranslate ke dalam bahasa kita, itu seolah-olah tidak ada beda. Padahal kata-kata yang digunakan bisa jadi maksudnya sama atau menjelaskan sesuatu yang sama, tapi konotasi berbeda. Makanya seorang ahli mengatakan, kamus yang baik itu bukan kamus yang dialih bahasakan kepada bahasa yang lain. Jadi lamun bahasa Inggris, Pak, kamus yang bagus itu bukan Inggris Indonesia, bukan Inggris Perancis, bukan Inggris Arab. Kamus yang baik itu kamus bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan bahasa Inggris lagi. Kamus bahasa Arab itu yang bagus bukan bahasa Arab Indonesia, tapi kamus bahasa Arab yang dijelaskan oleh bahasa yang sama. Termasuk bahasa Sunda. Kamus yang baik, kamus bahasa Sunda bukan bahasa Sunda Indonesia, tapi harus kamus bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang dijelaskan oleh bahasa Sunda. Kenapa? Karena tadi kadang-kadang ada kata-kata yang sulit mencari padanan kata kalau menggunakan kalimat yang lain, kalau menggunakan bahasa yang lain. Baru bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lain setelah dijelaskan dengan bahasa yang sama. Makanya dalam bahasa Sunda unik, Pak. Untuk menjelaskan jatuh saja, itu kalimatnya tidak cuma satu. Aya labuh, tikusruk, ngajengkang, ngacleng, nyungsep, tisereule.
ditajok, ngagebrus. Sudah 7 kata, ini semua menjelaskan tentang jatuh, Pak. Dan 7 kata ini bukan kata-kata lebay, bukan kata-kata yang berlebihan atau penghamburan bahasa, bukan. Tapi justru dengan kata-kata yang berbeda ini, kita yang ngomong atau kita yang mendengar akan secara mudah memahami situasi dan kondisi jatuh yang dimaksud. Makanya orang Sunda kalau dengar, Pak, Ibu tikusruk, itu nggak akan bertanya, punggungnya baret tidak, mau. Karena tikusruk itu jatuh yang spesifik ke sebelah mana? Ke depan. Dia mau nanyakan, kumaha bujurna, kumaha pongongna, mau Pak. Karena orang Sunda tahu kalau tikusruk itu ke depan jatuh. Lamun tijengkang ka tukang, ngaceleng ka luhur, nyungsep ka hana. Tisereule beda deui, jatuh nama, cuman jatuh karena menginjak sesuatu yang licin. Itu semua kata-kata menunjukkan tentang jatuh, tapi konotasi berbeda. Demikian juga dengan bahasa Arab. Makanya ketika kita membaca Quran hanya mengandalkan tarjamah, jangan kaget kalau kita tidak merasa Quran menjadi mukjizat. Apa mukjizat itu? Sesuai dengan namanya. Mukjizat itu melemahkan apapun alasan kita untuk menolak Al-Quran. Kenapa? Karena kata-kata Al-Quran itu jelas, tegas, kemana arahnya. Kenapa? Karena kata demi kata yang dipilih oleh Allah bukan sembarang simpanan. Kalau kita bikin skripsi mungkin bisa copas ya Pak, copy paste. Sehingga kalau salah copy paste sekali salah KB. Kalau Al-Quran menggunakan kata demi kata itu bukan copy paste, tapi sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Allah mengatakan demikian. Makanya jangan kaget kalau tadi saya katakan membaca Quran hanya mengandalkan terjemah, seolah-olah ayat yang ini dengan yang itu teh asa sarua. Quran teh muni bolak-balik, Quran teh monoton, Quran teh tidak kreatif. Kenapa diulang-ulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sampai hampir setengah surat, Pak. Kenapa ngomong demikian? Ya karena tadi hanya mengandalkan tarjamah, sulit kita memahami rasa dari kata-kata Quran yang dimaksud oleh itu. Makanya yang paling bijak adalah ketika kita mendapatkan satu kata, pahami kata-kata itu sesuai dengan maqasidul lafidh, niat, tujuan yang melafadzkan kalimat itu. Karena Al-Quran adalah firman Allah, maka maksud dan tujuan kata-kata itu harus mengikuti apa yang Allah maksud. Jangan sampai nanti ketika kita membaca Quran bukannya memberikan petunjuk, malah menyesatkan. Kenapa? Bukan Quran yang keliru, kita yang salah paham. Dan itu sering terjadi. Nah, di antara contohnya apa? Di antara contohnya kalimat yang pada ayat tadi di muqaddimah saya bacakan. Di sana ada kata-kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah. Apa khalifah itu? Di kitab tiba-tiba diterjemahkan pemimpin. Ujung-ujungnya presiden. Karena kerusum politik jadi we curiga, riweuh we kali itu. Padahal khalifah itu artinya pengganti. Kenapa disebut pengganti pemimpin itu? Karena manusia itu tidak kekal hidupnya. Dari masa ke masa akan berganti generasi. Karena selalu berganti generasi, ya otomatis pemimpinnya bakal berganti. Tah disebut arti khalifah, pengganti khalifah itu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah pengganti
yang akan mengurus apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tetapi karena tidak kekal, generasi demi generasi akan silih berganti. Itulah khalifah. Jojol karena teroris, pantinya rambung Pak itu. Ini gara-gara tadi pemahaman Quran gak benar itu. Hanya mengandalkan terjemah. Begitu mendengar kata khalifah, langsung radikalisme. Apa ini? Ini salah satu efek ketika memahami Quran hanya mengandalkan terjemah. Akhirnya terbawa-bawa oleh euforia yang tidak jelas, bahkan kadang-kadang kacau dan merusak tatanan kehidupan masyarakat kita. Nah, ketika Allah mengatakan demikian, maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan sesuatu yang biasa melakukan kerusakan di muka bumi ini dan suka menumpahkan memahasucikan engkau? Jadi nusabihu diartikan mensucikan, nuqaddisu diterjemahkan juga memahasucikan. Hanya bedanya nusabihu bihamdika, kadituna nuqaddisu laka. Yang sering kita kenal dengan istilah nusabihu itu tasbih, Pak. Nuqaddisu laka artinya taqdis. Kalau Bapak mengenalkan terjemah itu sarua. Tasbih diartikan memahasucikan, taqdis juga memahasucikan. Kalau orang yang punya hatinya dengki, mungkin kalimatnya ya bertele-tele cenah Quran. Muni dibulak-balik. Ya pasti dibulak-balik dan bertele-tele karena terjemahnya disamakan. Padahal nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, justru kata kuncinya di dua kalimat ini yang sangat membedakan sehingga kita betul-betul murni dalam bertauhid. Jadi kalau Bapak suka bertasbih tapi tara takdis, itu sampurna tauhidnya. Atau Bapak bertakdis tapi tidak bertasbih, itu pun tidak sempurna tauhidnya. Pertanyaan, memang apa tasbih dengan takdis? Ternyata kalau kita pahami dari makna yang dimaksud tasbih dengan takdis itu, penekanannya adalah kalau tasbih nunazzihuka, membersihkan engkau, wa nubarri'uka mimma yudhifuhu ilaika ahlu syirki bika. Membersihkan Allah, memahasucikan Allah dari anggapan-anggapan negatif terhadap sifat-sifat Allah. Kalau dalam bahasanya tadi mimma yudhifuhu ilaika ahlu syirki bika, yaitu apa saja yang dinisbatkan oleh ahli syirik kepada Allah, maka itu adalah ditasbih. Allah itu maha suci dari segala tuduhan itu. Tuduhan apa? Tuduhan Allah punya bandingan yang bisa mengobati, Allah punya tandingan yang bisa memberikan rizki, Allah punya tandingan yang bisa menyembuhkan penyakit, Allah yang punya tandingan yang bisa mematikan seseorang. Ketika orang beranggapan ada makhluk yang bisa punya kekuatan seperti Allah, mematikan, menghidupkan, menyembuhkan, memberikan penyakit, memberikan rizki, maka itu adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa dalam sifat Allah. Tidak ada syarikah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apapun. Maka ketika kita meyakini Allah tidak punya sifat-sifat kekurangan seperti yang dikatakan orang ahli syirik itu, itulah yang disebut dengan kondisi tasbih. Jadi tasbih itu memahasucikan Allah dengan cara apa? Menafikan hal-hal yang negatif, menafikan hal-hal yang tidak layak ada dalam diri Allah. Kalau takdis, sebaliknya, memahasucikan Allah sama memahasucikannya. Cuman caranya dengan apa?
isbat, menetapkan sifat-sifat yang memang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih bingung ya Pak ya, kita bikin contoh. Ketika Bapak yakin Allah Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita, maka pada saat itu Bapak sedang bertakdis. Kenapa? Karena menetapkan sifat yang layak, memang itu milik Allah pemberi rizki. Nah, ketika Bapak yakin Allah yang memberikan rizki, tapi ketika PPKM diperpanjang gelisah, apalagi sampai bunuh diri, apalagi sampai maling, tah Bapak teh tasbih. Kenapa? Ongkoh yakin Allah pemberi rizki, tapi hirup nepi kasieun teu karizki. Karena orang yang bertasbih itu ketika yakin Allah yang memberikan rizki, berarti dia tidak usah khawatir ketika hidup kita seolah-olah diambil sesuatu yang secara pikiran kita, eta teh penghidupan saya teh tina dagang hirup teh, ayeuna teu meunang dagang. Orang yang bertasbih tidak akan kemudian dia menyalahkan segala sesuatu, kemudian menganggap ini sudah selesai hidup. Kenapa? Karena dagang dihentikan, saya tidak bisa hidup gara-gara tidak dagang. Tah nu tasbih mah moal kitu. Kenapa? Karena yakin Allah yang memberi rizki, bukan dagangan, bukan pemerintah, bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan klien kita. Yang memberi rizki hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini dibuktikan dengan kejadian ini kan. Sudah beberapa kali PPKM berjilid-jilid, anggar we hari rupa. Nu jajan loba, nu ulin loba. Nu nyebutkeun ripuh, nyebutkeun ripuh teh Pak geus balanja sabaraha teh tina online. Jadi sebetulnya yang dikhawatirkan manusia itu bukan tidak ada rizki, tapi rizki nu teu katarima teu cocok jeung kahayang eta Bapak teh. Ku Allah dibere 1000, hayangna 1500, jadi we asa teu di rizki itu belum tentu jadi rizki kita. Maka tasbih dan takdis betul-betul sangat mendasar untuk kesempurnaan tauhid kita. Contoh lain, Bapak yakin Allah Aziz, Maha Gagah, Maha Perkasa. Hartina Allah teh lain lawanan gitu lah, polontong di hadapan Allah. Nah, ketika Bapak yakin Allah teh gagah seperti itu, Bapak sedang bertakdis, sedang memahasucikan Allah dengan cara menetapkan sifat yang layak bagi Allah. Tapi ketika Bapak yakin Allah Maha Gagah, tapi maksiat dikeureuh, ngawadul teu eureun-eureun, hayo we ngawadul ka rakyat teh, maka pada saat itu dia sedang tidak bertasbih. Kenapa? Karena kalau orang bertasbih, yakin Allah itu Maha Gagah, tong dilawan Allah teh. Takut ketika kita akan maksiat. Kenapa? Karena Allah Maha melihat, memperhatikan apa yang kita lakukan. Para pejabat yang hari ini seperti gitu kan, memperjuangkan rakyat, Allah itu Maha tahu betul tidak isi hatinya. Maka orang yang betul-betul tasbih, dia akan menjaga perilaku dan sikapnya. Matak moal aya istilah nu nimbun oksigen, mempalsukan vaksin, mempalsukan kebijakan, memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencari keuntungan pribadi. Kalau dia betul-betul bertakdis dan bertasbih. Dan hari ini yang terjadi, banyak manusia bertakdis kepada Allah, tapi teu tasbih. Karena kadang-kadang yang diucapkan teu cocok jeung kalakuan. Ongkoh Allah teh Maha Gagah, tapi dilawan wae Pak. Ngawaduh we ayo eta.
ongkoh yakin Allah pemberi rizki, tapi bapak hariwang wae hirup teh. Teu nyaman, teu tenang, asa ieu mah geus moal bener cenah ieu. Nah, ieu perusahaan ieu anu bakal gagal proyek, ieu gagal proyek. Seolah-olah proyek-proyek itu yang akan menghidupkan diri kita. Maka pantas kalau malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Makanya malaikat ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'mar. Tidak akan maksiat dengan apa yang Allah perintahkan dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena takdis dan tasbih. Maka dengan demikian betapa beda kata-kata yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Bukan copas, bukan asal comot, bukan asal tempel, tapi kata demi katanya sesuai dengan sifatnya, mukjizat. Melemahkan pikiran kita, melemahkan hati kita untuk berontak dan menolak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam khutbah yang pertama tadi, khatib sudah menyampaikan perbedaan antara tasbih dengan takdis. Kenapa disebut perbedaan? Karena yang pokok sama. Sama-sama memahasucikan Allah. Cuman ada bedanya. Bedanya takdis itu memahasucikan Allah dengan cara menetapkan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Sedangkan tasbih adalah kebalikannya, memahasucikan Allah dengan cara menafikan, menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Makanya Bapak silakan cek dalam Quran, kalau ayat kalimat subhana itu biasanya mimitina teh keur nerangkeun aya anu ngalecehkeun Allah. Ada yang berprasangka buruk kepada Allah, ada yang salah persepsi kepada Allah, makanya suka dijawab subhana. Seperti ketika Isra dan Mi'raj, begitu banyak yang menolak kejadian itu. Sampai-sampai Isra Mi'raj kata dalam sejarah adalah sesuatu yang sangat berat bagi Nabi. Dari sisi apa? Karena setelah Isra dan Mi'raj, Pak, jangankan orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul, jangankan orang-orang yang musyrik, orang yang sudah beriman saja itu malu nur deui, Pak. Kenapa? Karena sulit logikanya menerima apa yang Nabi sampaikan. Nabi mengatakan, aku melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj naik ke atas ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Mekah, itu pada waktu subuh. Yang bikin orang sulit percaya itu piraku perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dalam satu malam. Mekah Madinah saja itu 450 kilo. Kalau pakai unta kendaraan tercepat waktu itu butuh 9 hari, Pak. Kita teh pergi can pulang deui kan kudu 8 poe deui, minimal 18 hari Mekah Madinah. Ini Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Hanya dalam waktu satu malam Nabi lakukan itu semua. Sulit orang menerima. Bahkan sampai orang-orang musyrik berpikir kejadian ini pasti akan berpengaruh juga kepada Abu Bakar. Karena di antara sahabat Nabi yang paling kuat dan kokoh kepercayaan kepada Nabi itu adalah Abu Bakar. Tapi mereka berpikir, kejadian ini Abu Bakar ya oyak cenah gitu. Makanya mereka datang menemui Abu Bakar, menyampaikan informasi itu. Bahwa saudara kamu, teman kamu itu betul-betul gila. Kenapa kata Abu Bakar itu?
Karena dia mengatakan pergi dari ini ke sini, angkat ke atas, kemudian hanya dalam satu malam. Kata Abu Bakar menjawab dengan sangat tenang, siapa yang mengatakan itu? Ya, teman kamu Muhammad. Ya Rasulullah, iya. Maka Abu Bakar menjawab dengan sangat mantap, kalau yang mengatakannya Rasulullah utusan Allah, jangankan kejadian seperti yang kamu ucapkan, leuwih ti kitu ge kuring mah percaya. Kenapa? Karena apa yang sulit bagi Allah. Makanya kejadian ini dijawab oleh Allah ketika orang-orang tidak percaya, meragukan ucapan Nabi. Allah menjawab dengan tegas, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Subhana, maha suci Allah dari tuduhan dan ketidakpercayaan mereka. Yang mana? Yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan selanjutnya. Atau ketika orang punya kepercayaan Allah punya anak, subhanah, dijawabnya subhanah. Karena subhanahu itu adalah menegaskan yang kamu katakan itu dusta, yang kamu katakan itu salah. Allah itu maha suci dari tuduhan-tuduhan yang kamu lancarkan, baik ketidakpercayaan ataupun kekeliruan dalam tuduhan. Demikianlah diantara kemukjizatan ayat Al-Quran. Maka sayang kalau umat Islam yang sudah diberikan kitab begitu luar biasa, disebut mukjizat, tapi tidak merasakan kemujizatannya. Jangan-jangan kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Jangan-jangan yang kita pahami keliru. Atau bisa jadi yang kita pahami benar, tapi kita tidak mau mengamalkan dan tidak jujur untuk menerima kebenaran itu. Kalau ini yang terjadi yang ketiga, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau salah paham, yuk belajar. Luruskan pemahaman kita, maca Quran ulangan syukur disada, Pak. Tahu disada, Pak? Ai disada teh berarti nu ngomong teh teu ngarti naon nu diucapkeun, siga beo. Lamun beo nyebutkeun assalamualaikum, eta teh lain pinter beo teh. Disada beo malah ngucapkeun salah. Kenapa? Karena beo enggak ngerti apa yang dia ungkapkan. Matak teu kudu dijawab tong sarwana. Nah, da bapak mah lain beo. Tapi kalau berbicara, artinya orang yang ngomong tahu keluar suara itu kemana arahnya. Mata pun bapak maca Quran siga beo disada hunggul tong kaget kalau umat Islam tidak merasa bangga dengan agamanya. Umat Islam merasa ketinggalan ketika memegang Al-Qurannya. Karena bukan Quran yang tidak pede, bukan Quran yang tidak hebat, tapi kita yang tidak bisa memanfaatkan kehebatan Al-Quran karena kita lalai dengan apa yang kita yakini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang demikian, tapi memperhatikan hal tersebut sehingga betul-betul merasakan kemukjizatan Al-Quran yang selama ini kita bangga-banggakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.